ditarik, ini posisinya pas di tengah. Sudah dikunci. Selamat malam. Malam hari ini saya berada di Masjid Ramadan, tepatnya di Kota Malang, bersama dengan Ketua Juleha Wilayah 5 Jawa Bali, gitu ya, sedang mengisi di pelatihan di Masjid Ramadan. Pak Ustadz, saya mau tanya-tanya dulu. Iya, silahkan. Ini yang diundang berapa masjid, Pak Ustadz? Satu kecamatan ini sepertinya. Oh, satu kecamatan Waru ya. Iya. Oh, okay. Sudah mengisi di berapa wilayah ini selama ini? Untuk saat ini sudah hampir 20 tempat. 20 tempat ya di Jawa ya. Ini Jawa. Besok ke Bali ini. Targetnya Besok. berapa tempat ini? Wah, sudah full ini, Sabtu Minggu sudah full. Satu hari ada yang sampai 3 kali, 4 kali. Oh, gitu ya. Ya, besok Harapan kedepannya ini Pak Ustadz? ya, harapan kedepannya semoga kaum muslimin bisa menyembelih hewannya secara benar dan masyarakat juga menikmati daging yang halal, tidak sakit dan juga higienis, tidak haram. Video. Oh iya. Kebalik kameranya. Oke. Oke, terima kasih waktunya Pak Ustadz. Siap. Salam. Sama dibantu tadi balik tadi. Nah, setelah balik tergantung dari penyembelih. Penyembelih mau proses penyembelihannya dengan teknik dong. Di sisi pertanyaan ada berapa pertanyaan? 3, 5 gitu. Nah, ini kan Masjid Ramadan yang terhormat para pengurus takmir, para pengurus mushola, para aktivis masjid, para aktivis mushola, para jagal, para bakul ternak, dan kawan-kawan dari Juleha yang berbahagia. Adik-adik, saya alumnus IAIN Sunan Ampel tahun 94. Barangkali yang ada di sini ada yang dari IAIN tahun sekitaran itu, yang aktivis HMI, BMI atau lain-lain, tolong sapa saya. Kalau hanya nanti dibantu dengan contoh-contoh video yang harus kita persiapkan sebelum kita menyembelih adalah pisau yang sangat tajam. Simpel itu aja. Cara mengetes ketajaman pisau. Nancap berarti tajam. Kemudian dengan rambut, kalau nyantol tajam. Kemudian yang paling gampang adalah dengan kertas. Nah, ini dengan kertas. Jadi kertas putar begini ya. Nah, didorong aja, dicek sampai ke ujung, ya. Piro harganya? Oh, jangan tanya ya. jangan tanya dulu, kita tidak jualan di masjid. Kemudian setelah dicek pangkal sampai ujung, dicek lagi. Barangkali ada yang apa itu kurang tajam, tidak rata. Mulai pangkal sampai ke ujung. Kalau tidak ada nyantolnya berarti tajam. Dan pisau ini sudah layak untuk menyembelih. Kemudian pisau itu bisa didapat diantaranya dari bahan-bahan yang tersedia di pandi-pandi itu. Nah,
Jadi di Bandi itu kalau pisau yang layak untuk sebelah itu diantaranya bahannya 1 bir, 2 bearing, cakram, circle, dan baja-baja keras. Itu yang dari 55 di Bandi. Atau ada juga pisau pabrikan. Saya harus objektif, tidak cuma pisau-pisau yang dibuat tradisional, karena saya sendiri berprofesi sehari-hari membuat pisau. Jadi saya juga harus objektif, pisau-pisau yang layak untuk sembelih. Di antara ini ada merek Victorinox. Dan sama pisau-pisau semacam ini layak dan standar untuk menyembelih. Atau saya sebutkan aja merek legendaris ini, cap garpu itu loh, garpu apa itu namanya? Herder bukan kiri. Pisau itu harus juga bisa digunakan untuk dipegang seperti ini. Setelah dipegang seperti ini, harus juga bisa dipegang seperti ini. Tidak sakit. Kalau sakit, dapat sakit dua sudah lentung mentol seperti ini biasanya, ngapal lah kita. Kalau nyaman, sapi banyak pun kita tidak akan terasa capek, karena kita juga nggak sakit. Kemudian lanjut kepada materi tentang teknik sembelih. Sekali lagi,